Oto baru cilik merancak sirawanganyo. Bertahun rantau menjadi mabuhan hidup. Terbayang kampung sampai bermain masa dulunya. Kemana menyusuri siang jam malam semakin larut. Mendayo badan pulang kakang pulang mandai naik cinta. Mendayo badan pulang kakang pulang mandai naik cinta. Bolehkan buang kisah risaukan dengan risiko. Boleh pun suratan Tuhan kabake ambo. Di hari raya yang katibo, enai pulang jom nang tubundo. Joto baru pilih orang tak sirawanano. Joto baru pilih orang tak sirawanano. Comment and subscribe. Oke. Bukan kelompok. Pertama, perkenalkan nama saya Nur Razia Syaiful dengan NIM 240404003. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sumatera Barat yang termasuk dalam mata kuliah PPKN. Oke, selanjutnya Sumatera Barat berdiri pada tanggal 9 Agustus 1957. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Letak Kota Padang terletak di antara 0 derajat 44 menit lintas selatan sampai 1 derajat 08 menit lintas selatan dan 100 derajat 05 menit bujur timur sampai 100 derajat 34 menit bujur timur. Tanda plat nomor kendaraan di sana yaitu BA. Luas wilayah 42.297,30 km. Bandar udara yang ada di sana yang terkenal yaitu Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Bandara ini adalah bandara utama yang melayani Provinsi Sumatera Barat. Bandara ini menjadi gerbang transportasi udara bagi daerah tersebut, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Pelabuhan laut. Pelabuhannya yaitu Teluk Bayur, di mana salah satu pelabuhan ini yang terdapat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Eemhaven yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Pahlawan yang ada di Sumatera Barat yaitu Tuanku Imam Bonjol, Datu Bandaro Kubu Haji Agus Salim. Selanjutnya pendidikan. Saya mengambil perguruan tinggi. Yang pertama, Universitas Andalas atau UNAN. Universitas Andalas merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Pulau Sumatera yang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1956, Universitas Andalas telah menjadi pusat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Kedua, Universitas Negeri Padang atau UNP. Universitas ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Sumatera Barat yang fokus pada pendidikan tenaga pendidik sekaligus menawarkan program studi di berbagai bidang lainnya. Universitas ini telah menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang mendukung pengembangan sumber daya manusia di wilayah Sumatera dan Indonesia. Yang ketiga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Universitas ini adalah perguruan tinggi negeri berbasis Islam yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Universitas ini berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam, baik dalam bidang agama maupun ilmu umum. Lanjut, kuliner. Ya, makanan khas daerah yang saya ambil yaitu pertama rendang. Rendang adalah masakan khas Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia.
Masakan ini terbuat dari daging sapi atau kambing yang dimasak dengan bumbu-bumbu khas seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan cabai. Kemudian direbus dalam waktu lama hingga daging menjadi empuk dan bumbu meresap. Kedua, sate Padang. Sate Padang adalah salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang terbuat dari potongan daging sapi, lidah sapi atau jerawan seperti hati, usus, atau paru yang dipotong kecil-kecil, ditusuk dengan tusukan sate lalu dibakar. Lanjut, pariwisata, pantai dan danau. Yang pertama, Danau Singkarak. Danau Singkarak merupakan danau yang terbesar kedua di Sumatera, yang dikenal juga sebagai salah satu ikon pariwisata alam di Sumatera Barat dan sumber habitat unik ikan bilik atau Mystacolecus padangensis yang hanya ditemukan di danau ini. Kedua, pantai air manis. Pantai ini memiliki legenda populer tentang Malin Kundang, seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Di pantai ini terdapat batu terbentuk manusia yang dipercayai sebagai wujud Malin Kundang. Selain nilai legendaris, pantai air manis juga menawarkan pemandangan indah, ombak yang tenang, dan suasana yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selanjutnya, budaya dan sejarah. Yang pertama, Istana Pengaruyung. Istana besar Kerajaan Pengaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pengaruyung terletak di Negeri Pengaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya, Museum Aditya Warman. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cahaya budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Selanjutnya, wisata alam. Yang pertama, air terjun Lubuk Ranting. Air terjun Lubuk Ranting berada di Kecamatan Koto Tengah, Padang. Tempat ini berada di tengah hutan sehingga objek wisata ini jarang terjamah oleh wisata air. Air terjun Lubuk Ranting memiliki ketinggian yang cukup rendah dibanding air terjun lainnya. Kedua, air terjun Nyarai. Masih tentang air terjun, wisata alam tersembunyi di Sumatera Barat selanjutnya adalah air terjun Nyarai. Saking indahnya pemandangan yang ditawarkan air terjun Nyarai disebut mirip dengan Grand Canyon di Amerika Serikat. Lanjut, seni dan budaya. Pertama, tari tradisional, yaitu tari payung. Tari payung menurut kepercayaan masyarakat, payung merupakan wujud perlindungan dari hujan dan panasnya matahari. Kedua, tari piring. Tarian ini awalnya diciptakan sebagai ucapan terima kasih karena hasil panen yang melimpah. Ketiga, tari indang. Tari indang menurut kepercayaan, tarian ini diciptakan untuk menyebar dakwah Islam oleh Syekh Burhanuddin. Selanjutnya, alat musik tradisional. Saya mengambil alat musiknya, yaitu pertama bansi atau seling Minang. Alat musik tradisional ini cukup dikenal di setiap daerah di Indonesia. Namun, bansi juga merupakan alat musik tradisional khas Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Lanjut, saluang. Dipercaya bahan pembuatan saluang adalah jenis paling bagus untuk dibuat saluang yang berasal dari talang untuk jamuran kain atau ditemukan hanyut di sungai. Selanjutnya, alat musik rabab. Alat musik tradisional ini dikenal di wilayah Pasisia atau pesisir Minangkabau, Sumatera Barat. Umumnya, rabab didefinisikan dengan cerita negeri atau yang dikenal dengan istilah kabah. Cara memainkan rabab pun sama pula, yaitu dengan cara digesek. Yang ketiga, baju daerah. Yang pertama, baju Batabue merupakan pakaian adat Sumatera Barat yang terbentuk baju karung yang pada umumnya berwarna merah, hitam, lembayang, dan biru. Baju adat ini juga dipenuhi dengan sulaman benang emas yang memiliki makna tersendiri, yaitu melambangkan kekayaan alam yang melimpah di Sumatera Barat. Selanjutnya, baju batu sangkar.
Baju batu sangkar adalah salah satu jenis pakaian adat yang berasal dari daerah Batu Sangkar yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Pakaian ini merupakan bagian dari warisan budaya Minangkabau yang kaya. Selanjutnya, bundo kanduang. Pakaian adat Sumatera Barat sangat beragam, tergantung pada suku dan adat istiadatnya. Namun salah satu pakaian adat yang paling terkenal dari Sumatera Barat adalah bundo kandung untuk wanita dan bundo mudo untuk pria yang merupakan busana tradisional. Lanjut, bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan di Padang, Sumatera Barat adalah bahasa Minangkabau. Bahasa ini merupakan bagian dari rumpuan bahasa Austronesia dan memiliki kaitan erat dengan bahasa Melayu. Bahasa Minangkabau memiliki berbagai dialek yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Lanjut, rumah adat. Rumah adat yang ada di sana adalah rumah adat Gandang. Rumah Gandang ini merupakan rumah tradisional Minangkabau yang banyak ditemui di Sumatera Barat. Meskipun demikian, rumah Gandang sendiri dapat dikategorikan lagi berdasarkan ukuran, model kepemimpinan, dan wilayah. Berdasarkan ukuran, rumah Gandang dapat dibedakan melalui jumlah baris, membujur, ruangan atau lanjar, dan gonjong. Selanjutnya, senjata tradisional. Pertama, kurambik. Senjata tradisional Sumatera Barat ini memiliki bermacam penamaan di setiap daerah, seperti kerambi, kerambit, dan kerambiat. Meskipun bentuknya yang kecil, yang hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, ternyata luka dalam yang ditimbulkan akibat senjata ini sangat fatal sehingga menyebabkan urat-urat terputus. Selanjutnya, sumber daya alam. Yang pertama, hasil bumi, hasil pertanian. Yang pertama adalah ada padi dan jagung. Kedua, perikanan, ada ikan laut ya, yang kita dapat melihatnya di daerah pesisir seperti Padang dan pesisir selatan menghasilkan ikan tuna, cakalang, dan udang. Ikan air tawar yaitu Danau Singkarak menghasilkan ikan bilih, ikan endemik khas Sumatera Barat. Lanjut, hasil kehutanan, ada kayu dan rotan dan getah damar, yaitu salah satu produk unggulan hasil hutan non kayu. Selanjutnya, hasil tambang. Yang pertama ada batu bara dan emas. Selanjutnya ada karakter masyarakat. Karakter masyarakat Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh budaya Minangkabau lanjut, karakter masyarakat. Karakter masyarakat Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh budaya Minangkabau yang kaya akan nilai adat, agama, dan tradisi. Nah, yang pertama, adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Prinsip ini mencerminkan kehidupan masyarakat Minangkabau yang harmonis antara adat dan agama Islam. Selanjutnya, masyarakat di sana cinta keadilan dan demokrasi. Masyarakat Sumatera Barat terkenal dengan tradisi musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, mandiri dan berani. Nah, dengan falsafah hidup merantau, orang Minangkabau dikenal mandiri dan berani meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lanjut, kuat memegang adat dan tradisi. Masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi adat istiadat seperti dalam pelaksanaan upacara adat, pembagian harta warisan, dan tata cara bermasyarakat. Dan lanjut, berjiwa niaga. Orang Minangkabau memiliki jiwa dagang yang kuat. Banyak dari mereka yang menjadi sukses baik di dalam maupun di luar Sumatera Barat. Oke, mungkin cuman itu dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata dari setiap saya menjelaskan. Mohon diberikan kritik di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.